Dia berbentuk nih kayak pala, ada rambutnya, tapi hitam semua nih kuping, badan sampai ke tangan itu semua berbentuk gimana sih? Terus di sini kan ada Pak Riko sama Pak Iwan ya, dia sampai ngomong gini ya, gila juga ya kok, dia sampai berdebat lah. Padahal siang loh ya, tapi mereka berani ya nampakin gitu kan. Itu apa ya? Ya biasa lah, dia kan kalau kata Pak Riko ya, dia kan emang kehidupannya kayak kita berdampingan gitu kan. Dia mau jam berapa aja ya, dia pasti terserah dia lah gitu kan. Akhirnya mereka pada adu argumen. Terus gue disitu gue berpikir gini ya, ini kantor emang udah bener-bener gila lah. Terlalu ekstrim iya, sih. ini belum malam loh gitu kan. Iya. Gue memikir gimana ntar gue dapet tugas lembur nih, ada karyawan lembur, gue mikir gitu kan. Iya, apalagi malam bang. Iya, nah, terus udah Pak makasih ya. Riz makasih Riz, kalau ada penampakan lagi ngabarin aja ke sini, kita lihat bareng-bareng gitu kan, dijadiin bahan bercandaan gitu lah. Pak Riko demen bercanda, terus gue bilang iya Pak, ntar insya Allah Pak kalau misalkan ada lagi gue bilang lah, gue bilang itu. Gue turun tuh. Nah ketika gue turun, gue minta izin sama resepsionis gue buat ngerokok. Jadi kan gue emang istri ruangan AC, gue nggak berani ngerokok di dalam kan, gue keluar tuh kalau mau ngerokok. Nah ketika gue ngerokok, gue dipanggil nih sama Mbak Vina, resepsionis gue. Riz dipanggil nih sama Pak Ruby, direktur gue. Terus dipanggil nih sama Pak Bos gitu kan, ada apa ya? Nah gue angkat tuh, iya Pak. Nah kan ini, bos gue ini orang Manado, Madura lah, jadi dia kayak masih muda, dia gaul lah. Jadi lu aja kalau ngomong, kan gue bilang gini ya, ya assalamualaikum Pak, ada apa Pak gitu kan. Riz lagi ngapain lu gitu, lagi nyantai, sorry ya ganggu ngerokok lu. Riz ntar bisa nggak gue minta tolong sama lu? Tolong apa ya bos? Minta tolong temenin gue, mungkin gue sampai Isya atau jam 9-an lah, karena si Joni nih sopir gue lagi ada acara keluarga mendadak atau keperluan keluarga lah, gue lupa lah pada saat itu kan. Oh iya bos, siap, udah tenang, ntar gue kasih duit lebih gitu kan, aman bos, siap, gue bilang gitu kan. Di situ gue mulai kepikiran nih, Baru diomongin bang. iya gue bilang ada aja, gue bilang si John ini pakai ada acara lagi gitu kan, ada acara urusan keluarga. Udah singkat cerita kelar, siang gue nggak ada ngalamin kejadian sesuatu sampai menjelang sore lah. Menjelang sore karyawan udah pada pulang semua, ya udah gue tutup pintu utama, gue tutup rolling door gue setengah gini nih, karena masih ada gue sama bos gue kan, di atas ada mobil bos gue di depan kantor itu kan. Dan gue berpikir takutnya ya itu yang gue bilang, atau ada ODGJ atau orang yang nggak dikenal masuk kan gitu kan. Sambil gue nyambilan, gue nunggu maghrib, sebelum gue sholat maghrib gue kayak nyuci gelas, piring-piring yang tadi bekas dimakan karyawan gitu kan, gue cuci-cuciin. Gue nyambil lah biar gue nggak bete-bete banget gitu, bengong. Gue ngelap-ngelapin biar besok tuh kerjaan gue tuh ringan gitu kan. Nah ketika gue lagi nyuci piring di wastafel di pantry lantai 2 ini sama nyuci gelas, gue denger nih kayak bos gue tuh manggil dengan suaranya, Riz gitu kan, Riz naik Riz gitu kan. Riz naik Riz, oh iya bos, ya bos gitu kan. Gue tinggalin lah gelas-gelas piring gue itu, gue menghampiri tangga itu, anak-anak tangga. Jadi kan yang tadi gue bilang, jadi setiap tangga itu kan dia letter L gitu kan, zigzag gitu kan. Nah gue pas gue baru nyampe di anak tangga pertama itu, gue ngeliat kayak bos gue ini udah di lantai 2, tapi dia masuk ke ruangannya nih. Jadi kan ruangan bos gue ini di lantai 3 kan. Dia langsung naik gini nih, set. Gue ngeliat tuh dengan seragam yang sama gitu kan. Ya udah, gue menghampiri lah. Nah ketika gue menghampiri bos gue ini di ruangannya, gue ngeliat, jadi kan ruangan bos gue ini kan serba kaca nih, transparan lah ya kan. Dari depan pintu gue ngeliat, lah bos gue lagi nyantai banget ngerokok ya kan, lagi nonton TV. Gue nanya, maaf bos, ada apa nih bos manggil saya? Bos gue tuh langsung, yang tadinya lagi nyantai gini selonjoran di atas mejanya gitu kan, dia langsung, gue manggil lo. Nah tadi kan bapak manggil saya, gue nggak manggil lo Riz. Aduh. Bos gue penakut juga ternyata kan, dia langsung, lu seriusannya sudah manggil? Lah tadi bapak, kenapa? Mana mungkin pak, saya ikutin perintah bapak, saya naik gitu kan. Wah yaudah, bos gue langsung matiin AC, matiin TV kan. Dia langsung dia langsung rapiin file-filenya kan, mejanya dirapiin. Terus gue nunggu Joni di bawah ya sama lu, udah lu nggak usah ngapa-ngapain kata dia. Lu nggak usah ngapa-ngapain, lu sama gue aja nemenin gue di bawah, kita di parkiran aja kata dia. Ya udah gue ikut instruksi, tapi gue pas ketika gue ninggalin ruangan bos gue tuh gue berpikir, padahal tadi yang gue liat bos gue loh gitu kan, dengan ya semualah rambutnya, kemeja-kemejanya gitu kan. Ya udah akhirnya gue turun, gue nungguin sampai si supir bos gue nih Joni nyampe. Akhirnya dia nyampe setengah 9,
Terus gue dikasih uang lah, dikasih uang lebih sama bos gue nih, pegang Riz pulang lu, kata dia. Iya bos, ngapain, saya besok aja saya akan lanjutin, ada kayak gitu, gue bilang gitu kan. Gue pulang tuh, akhirnya gue pulang. Nah singkat cerita, keesokan harinya gue dapet di malam, di hari Jumat tuh, di hari Jumat itu gue berpikir, gue singkat ceritanya karena di pagi itu gue nggak ngalamin kejadian apa-apa, sampai siang sampai sore gue nggak ngalamin. Nah ketika di malam Jumat di hari Jumat malam Sabtu kan gue libur Sabtu Minggu ya, pada saat itu ada karyawan yang yang lembur, Pak Riko namanya. Nah gue berpikir gini, gue sambilan gitu kan, gue nyapu. Terus kata Pak Riko, udah ngapain lu, udah di sini aja, lu ngerokok di sini nggak enak Pak, AC Pak, saya daripada bete saya nyapuin aja lantai 2 gitu kan. Udah ntar ngapa-ngapa gitu kan. Nggak Pak, nggak apa-apa insya Allah, gue bilang gitu. Gue nyapu tuh, gue bawa pengki, gue ke atas, gue nyapuin. Karena gue berpikir selalu gue kayak gitu, meringankan pekerjaan gue besok gitu kan. Gue nyapu, nggak gue pel, gue cuma sapu doang, gue bersihin. Jadi kan ruangan GM gue ini kan yang tadi gue bersihin itu kan, ruang GM gue, ini karyawan, lurus lorong, tuh ruangan GM lagi, pantry gitu kan. Pantry naik tangga. Nah ketika gue lagi membelakangi tuh gue masih biasanya nih. Nah ketika gue lagi menghadap ke arah pantry itu, gue nyapu, ini gue ngeliat ada salah satu karyawan namanya Mas Momo. Itu dia turun dari lantai 3, tuh pakai suara pantopelnya dia. Itu semua persis apa yang tadi gue lihat Mas Momo pada hari ini. Tapi gue nggak tahu kalau Mas Momo ini tuh udah pulang gitu kan. Gue pikir Mas Momo ada kerjaan lain atau dia baru nyampe lagi lah ke kantor gue itu gitu kan. Nggak, gue masih berpositif thinking. Dia turun begini, gue panggil, Mas Momo, Mas Momo. Dia sama sekali nggak merespon panggilan gue. Dia diem aja, gue sama sekali nggak merinding, biasa aja. Dia langsung masuk ke pantry tuh. Nah hati gue ini berlawanan nih, kayak seakan-akan kayak samperin Riz, jangan samperin gitu kan. Kayaknya gue Mas Akhirnya Momo lu deh. nyamperin? Iya akhirnya gue nyamperin, karena gue berpikir itu Mas Momo gitu kan. Gue nggak enak lah, namanya karyawan lama gitu kan. Gue senderin lah sapu mau pengki gue kan di tembok gitu kan. Perlahan gue hampirin tuh pantry itu kan. Pas gue buka pintunya ini, wah nggak ada siapa-siapa. Itu pala gue langsung, lo tahu kayak berapa kilo ya, itu berat banget. Pala gue langsung, pala gue tuh langsung berat, gue langsung nggak bisa gerak. Wah, gue bener-bener ke-trigger lah gue di situ. Gue sama sekali nggak bisa. Gue buat nyebut asma Allah aja kayak astagfirullah. Gue nggak bisa. Gue mau teriak, Pak, gue pengen minta tolong itu sama Pak Riko yang di bawah. Gue nggak bisa. Tapi gue seakan-akan gue mengeluarkan kata-kata gue, tapi seakan ada suara. Iya. Itu gue, wah, menurut gue itu energinya gila sih. Gue kayak pas gue buka, gue dorong gini, pintunya tuh nggak ada Mas Momonya. Itu langsung sekejap. Itu serem banget bang. Itu gue megang, jadi kan ada beberapa inian tangga lah, pegangan tangga gitu kan. Gue buat menggapai aja tuh gue sulit. Iya, gue buat pelan-pelan gue melangkah. Karena gue merasa tuh, wah gila, itu parah, itu seumur hidup. Menurut gue ini tuh makanya yang gue bilang kantor paling gila. Sebelumnya gue pernah kerja office boy gitu kan, cleaning service, itu gue nggak ngalamin segokil ini gitu kan. Sampai gue meraba pelan-pelan, gue pegangan, sampai gue ketemu letter L gini kan, mau turun ke arah tangga lantai 1 gitu kan, gue langsung push, langsung lari itu gue langsung lari, seakan-akan kayak gue langsung biasa aja normal gitu kan. Gue langsung, gue keringetan, gue ngos-ngosan, gue langsung duduk di mejanya sebelahnya Pak Riko kan, di bangku Pak Riko. Wah Pak, wah kacau, kenapa kata dia? Wah gila, saya ngeliat saya ngeliat Mas Momo, gue bilang gitu kan. Mas Momo? Ya kan Mas Momo udah pulang, Riz, dari tadi jam 5 kata dia. Gue bilang apa? Udah lu jangan ngapa-ngapain, lu masih bandel banget sih, pala batu kata dia gitu kan. Udah di sini aja, kalau malam gini udah lu nggak usah ngapa-ngapain. Udah antang aja Pak, antang kata dia gitu kan ya. Ya enggak Pak, gue pikir kan besok Sabtu libur enak nih, gue ntar Senin enak lah kerjaan gue gitu kan. Karena kan setiap malam minggu anak muda begadang gitu kan. Akhirnya gue pikir ya udah, akhirnya gue nggak berani ke atas, gue nggak bersihin lagi tuh yang tadi gue tinggalin sapu pengki gue. Belum diberesin. Udah lu gak usah ngapa-ngapain, ntar pulang udah nih, gue dikit lagi kelar nih katanya ya. 8:30 kelar pulang. Habis itu keesokan harinya gue di situ gue udah mikir tuh, gue dapat 2 minggu lah. Gue masih dapat 2 minggu, gue berpikir
apa gue resign ya, gue masih berpikir gitu tuh, baru 2 minggu. Tapi gue belum ngerasain gajian gitu kan, udah tanggung lah gitu kan. Udah gue lanjut kerja, gue libur 1 minggu, Senin gue kembali kerja lagi normal. Nah ketika gue Senin ini kembali kerja normal, gue mengalami di hari kedua ketika gue mulai masuk ke kantor ini. Jadi pas gue nyalin sikring lampu gue tuh, saklar depan, gue buka rolling door, gue buka pintu utama, gue ngucapin salam kan, assalamualaikum. Itu gue denger lagi suara anak-anak kecil yang tadi gue bilang, kayak 5-6 orang lah, mereka lagi pada ngumpul seakan-akan lihat gue manusia kaget atau cahaya gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Tapi itu terdengar jelas banget tuh di kuping gue, sumpah gue nggak bohong, bener. Tuh kayak, Kok udah lagi ya? iya makanya gue pikir lu kemarin udah cukup Udah kenal sama gue perkenalan. gitu kan. Ya udah, singkat cerita, gue beraniin maju, gue masuk, ya gue bismillah lah. Terus gue emang sebelumnya gue juga udah minta izin tuh sama Mbak Ana kalau menghilangkan rasa iseng gue. Di situ kan di ruangan resepsionis itu kan ada sound aktif lah gitu kan, ada sound aktif. Nah gue izin nih buat nyalain lagu-lagu lah, biar mengurangi rasa iseng gue dan rasa takut gue gitu kan. Akhirnya gue mencoba untuk gue nyetel lagu-lagu pop gitu kan, lagu-lagu pop. Gue nyetel di situ, gue naik nih ke lantai 2, aman-aman aja. Gue nyalain lampu, gue lihat kursi masih tertata dengan baik di masing-masing mejanya para staff gitu kan. Gue ke bawah lagi, gue nyapu, gue ngepel, gue naik ke lantai 2. Nah ini yang gue bilang, yang selama gue yang tadi pertama kali gue dengar suara lemari kabinet diketok-ketok, ini gue kembali lagi tuh dengar tuh sama kayak tadi suara anak kecil gitu. Ketika gue lagi nyapu posisinya, gue udah ngapin meja-meja, gue nyapu, itu gue kembali lagi gue dengar kayak lemari kabinet itu di satu sisi paling pojok itu, di siku pojok itu kayak gini, der 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 der, tapi dia nggak dorong enggak, der der gitu kan, jarang-jarang lah bunyinya. Di situ gue nggak merasa merinding. Tapi kenapa ulang lagi ya bang? Iya makanya anehnya di situ, kemarin kan enggak kan. Terus gue mikir, gue hampiri, gue nggak merinding apa-apa, gue biasa aja. Cuma gue mikir, perasaan udah lama banget kagak bunyi, kok ini bunyi lagi gitu kan. Gue sampai ngelengokin ke sela-sela, kan dia mepet gitu ya. Gue pikir ada apa, nggak ada apa-apaan gitu kan. Ya udah gue tinggalin, gue seperti biasa, gue ke atas seperti biasa. Nah sudah singkat cerita dah, karyawan udah pada datang, gue ngalamin kejadian tuh. Nah pas siang hari ini gue disuruh fotokopi nih. Jadi kan di lantai 2 itu ada, sebelum naik tangga ada meja, ada mesin fotokopian ya buat para karyawan fotokopi. Nah gue dipanggil tuh, Riz sama Pak Hasan, Riz bisa ke atas nggak bantu aku? Bantu apa ya Pak? Ini aku banyak fotokopian nih, tolong fotokopiin ya, nanti aku kasih uang gitu. Oh iya Pak, siapa? Gue naik ke atas, nah gue fotokopi. Ketika gue mau ke mejanya Pak, jadi kan fotokopi ini kan di tengah-tengah posisinya. Jadi gue naik, gue mau ke ruangan Pak Hasan ini, para staf kan gue ngelewatin mesin fotokopi dulu. Ketika gue ngelewatin mesin fotokopi, gue kayak ada yang merasa aneh nih. Itu siang loh, padahal kayak 2:30 lah, mau deket asar gitu kan. Gue kayak ngerasain ada yang aneh, kayak seakan-akan ada yang mantau gue atau ada yang ngeliat gue dari atas. Ya gue pikir kan karyawan atau direktur gue lah, karena gue tahu pada saat itu direktur gue ada gitu kan. Gue mundur nih, gue balik lagi Mau ngeliatin? Iya, gue mau ngeliatin. Nah pas gue lagi noleh ke atas gitu, ke lantai 3 itu, jadi kan ada tepi-tepi pegangan tangga itu kan ada kayak sela-sela gitu kan. Nah itu di situ gue terjauh tuh, suara-suara anak kecil itu ternyata itu tuh. Gue ngeliat kayak anak kecil, ya samar-samar lah, anak kecil umuran 4-5 tahun lah, kecil lah. Dia kayak lagi megang gitu, dia cuman senyum gitu doang. Tapi serem banget. Creepy banget bang. Dia cuman senyum gitu sama gue, tapi serem banget kan. Dari atas dia Iya. gini ke lu gitu bang? Enggak, dia nggak gini, dia cuma pegangan sela-sela pegangan tangga itu, yang di pojokan-pojokan tangga itu, cuman dia di atas di lantai 3. Berarti kan dia di kepala gue kan. Wah gue langsung takut kan, gue langsung lari. Anjir. Terus gue ke mejanya Pak Hasan dulu, gue ngambil kertas-kertasnya kan yang mau gue fotokopi. Nah gue penasaran nih, gue pelan-pelan gue ngindik, karena kan itu mesin fotokopi tepat banget atasnya yang Si tadi yang tangga-tangga iya, itu. iya. Gue sambil ngeliatin gini, Udah nggak ada. iya. Gue buru-buruin aja tuh fotokopi gue. Pak kelarin Pak, yaudah makasih Haris, gini-gini. Gue udah kasih uang, gue turun lagi ke bawah. Nah ketika gue di bawah ini, gue nanya-nanya nih ke resepsionis. Terus gue nanya, lu Mbak maaf Mbak pernah ngalamin kejadian ini sih di lantai 2? Gue udah gitu kan.
Iya, pokoknya semua karyawan di situ tuh kayak aku, Mbak Titi, Mbak ini nggak, Mbak Fiona nggak berani tuh, Mbak Viola nggak berani tuh katanya naik ke lantai atas untuk sholat maghrib pun kata dia. Kita mending tuh sholat maghrib numpang aja di bawah gitu kan, di meja karyawan, di ruangan-ruangan karyawan atau di ruangan bos kalau bos sudah pada pulang gitu kan. Oh gitu ya. Emang kenapa Mbak? Enggak, karena beberapa karyawan tuh kalau malam dia kayak nyium kayak aroma-aroma apa ya, kemenyan atau kembang-kembang 7 rupa orang meninggal lah. Nah dia nanya kan, emang kenapa Riz? Enggak, kemarin saya melihat sesuatu lah gitu kan. Emang kamu nggak nyium? Nah di situ gue bingung. Mbak Vina ini bilang karyawan-karyawan pada nyium aroma-aroma, gue enggak. Tapi gue langsung dapat gernya gitu kan. Ini langsung ditunjukin. Iya makanya gue bingung, gue selama gue di lantai 2 gue nggak ngalamin kejadian apa-apa, tapi gue dapat gernya gitu kan. Udah makasih dah, lu ngambil apa sih? Gue akhirnya cerita tuh, gue kemarin ngeliat Mas Momo gini. Nah apesnya lagi nih, ada karyawan yang malamnya nih, malam Selasa, karena Lembur lagi. iya, karena gue beranggapan, gue sepemahaman gue nih yang di malam keburukan itu di malam Selasa lah, gue dapat nih lembur di malam Selasa gitu. Pas gue lagi lembur di malam Selasa ini, singkat cerita udah pada pulang karyawan ya, seperti gue nunggu direktur gue kan. Gue kunci pintu utama, gue tutup setengah rolling door gue kan, gue beberes, gue sholat maghrib. Karyawan ini belum kelar nih. Nah, jadi ketika gue dikasih tugas buat nemenin karyawan gue yang lembur ini di malam Selasa, itu gue langsung mikir, wah, berpikiran gue ini langsung kemana-mana nih. Langsung overthinking. Iya, wah. Ya udah kembali ke inian gue, cerita gue. Nah di situ gue karyawan udah pada pulang. Seperti biasa gue udah ngunci pintu utama, gue tutup setengah rolling door gue sambil beberes lah. Nah di lantai 2 ini ada beberapa karyawan, di lantai 1 ini ada beberapa karyawan yang lembur. Gue beresin beberapa meja-meja. Nah di lantai 2 ini menurut gue udah bersih tadi sore sebelum pada karyawan pulang. Jadi karyawan pulang nih langsung gue rapiin gitu kan. Ya udah gue ngerapin cuma di lantai 1 nih. Nah maghrib udah lewat, udah tiba. Udah gue sholat gini, nah ke Isya lah. Di jam Isya itu ya lah, jam Isya kan jam 7-an lah ya, jam 7 malam kan. Nah gue mau sholat nih, sholat Isya di lantai 2. Emang gue juga kadang teka juga sih, ya kan gue mikir positive thinking ya. Gue mau sholat, gue minjem sejadah sama ada satu karyawan, siapa namanya gue lupa, Iwan kalau nggak salah lah, yang lembur itu. Pak minjem sejadah ya Pak? Oh iya silakan. Oh sholat di mana? Di lantai 2. Oh, udah sini aja kata dia gitu kan. Ntar lu nemuin ini lu kata dia gitu kan. Ah nggak apa gitu kan. Ya gue berpikir udahlah, enggak, gue mau ibadah kan gitu kan. Mau sholat. Iya. Ya udah akhirnya gue berpositif thinking, gue ke atas nih ke lantai 2. Gue masuk ke toilet dulu, gue ambil wudhu, baru nih. Jadi kan yang tadi gue bilang, jadi di lantai 2 itu juga ada sela-sela ruangan karyawan yang dilapisi kayak tembok gipsum, terus atasnya kayak kaca transparan, letter L gini, ya kan. Nah jadi gue sholat di tengah-tengah ini. Iya di tengah-tengah yang kosong ini nggak ada karyawan. Itu kan gue langsung berhadapan sama tembok nih, arah kiblat gue, nggak ada ruangan apa-apa lagi gitu kan, tembok jelas. Udah gue gelar sejadah gue. Nah pas gue mulai takbir nih, Allahu Akbar. Tadinya gue masih pandangan gue tuh khusyuk ngeliat ke arah sejadah ya, tapi gue merasa aneh. Kok kayak ada sesuatu yang timbul di Depan sejadah. Iya di tembok ini, bayangan gitu. Pas gue noleh gini, gue angkat kepala gue. Gue kaget. Lu mau tau apa? Itu kayak bayangan besar. Dia berbentuk nih kayak pala, ada rambutnya, tapi hitam semua nih, kuping, badan, sampai ke tangan itu semua berbentuk gimana sih? Kaki. Gue langsung Bayangan doang bang. iya, berarti kan gue berpikir apa? Bayangan ini kan berarti kan dia ada posisinya di belakang gue nih. Bener di belakang. Gitu kan. Wah, di situ gue nggak merinding. Cuman gue mikir gini ya, kalau gue balik, gue pasti berat di mati gue kan. Gue tetap melanjutin sholat gue. Udah, gue masih berpositif thinking, gue kelarin sholat gue. Itu gue di pergerakan sholat gue itu gue merasa kayak udah gue cepetin, tapi seakan lama banget. Itu gue udah mempercepat baca-bacaan gue. Wah, gue baru 2 rakaat, baru 3 rakaat, wah ke 4 rakaat. Dan itu bayangan tuh nggak bergerak sama sekali, seakan-akan dia masih mantau gue di belakang gue. Wah, gue keringet udah mulai turun nih. Di ke 4 rakaat itu keringet gue udah mulai turun. Gue udah mulai merasakan kayak bulu gue nih udah kayak merinding buat di belakang gue kan. Gue selesai salam ke Allah.
kanan gue ke arah kanan gini, assalamualaikum. Gue memberanikan diri gitu kan, itu nggak ada. Itu nggak ada ternyata. Pas gue ke kiri nggak ada. Nah pas gue noleh keliat ke tembok itu nggak ada. Gue nggak pakai baca doa lagi, nggak pakai zikir lagi, gue langsung lemparin sejadah, gue langsung panik gitu ya. Gue langsung ke bawah. Gue langsung ke bawah, gue ngelapor lagi kan. Di situ Pak Iwan sama Pak Ajis kalau nggak salah yang masih lembur. Wah Pak bener. Mau apa Res? Lu kok bisa keringetan gitu kan? Wah Pak, ada genderuwo. Jadi emang ketika gue lupa tadi menceritakan. Jadi pas ketika gue ngelihat CCTV di ruangan operator si Pak Riko ini yang tadi mereka pada berdebat Pak Iwan. Jadi Pak Iwan tuh sempat cerita di situ. Jadi yang itulah gue nggak sempat berpikir. Jadi Pak Iwan itu pernah katanya dia tuh sholat asar apa maghrib gitu di lantai 2. Nah dia ditemuin sama bayangan yang gue temuin itu. Nah menurut asumsi mereka itu dengan bentukannya itu katanya genderuwo lah. Gede banget sih. Bukan kayak normal, gue nggak kayak kita gitu manusia. Dia lebih tinggi dari gue, lebih gede. Kan posisi gue kan kalau berdiri kan tegap gitu kan. Nah dia lebih gede dari gue. Itu bayangannya gede banget. Rambutnya, kuping gitu. Tapi hitam. Kayak siluet gitulah, hitam. Nggak ada gimana-gimana bentuk langsungnya nggak kelihatan di gue. Gue cerita gitu. Kan gue bilang apa? Udah lu sholat di sini aja. Teka banget lu. Kan gue bilang, gue pernah ngeliat tuh katanya lagi sholat maghrib kalau nggak salah. Sama itu. Bayangan kan gede. Iya Pak. Bayangan sampai kelar sholat. Gue bilang nggak pergi-pergi. Gue bilang gitu kan. Yaudah emang. Pak emang nih kantor bukan siapa sih? Gue nggak tahu lah kata dia. Gue juga begitu gue masuk Pak Iwan ini Pak Haji ini ngomong tuh, gue akhirnya gibahin mereka yang ada di situ kan. Gue nggak tahu lah orang pas gue masuk emang kantor udah kayak gini gitu kan. Udah berbentuk kayaknya sih bos beli emang udah disewain dalam bentukan jadi gitu. Jadi nggak dari tanah kosong gitu kan. Nah terus di situ gue ngobrol. Terus gue berpikir gini, kayaknya gue nggak kuat deh. Masuk suaranya? Enggak. Lalu gue jadi terkesima. Oke, aman ya? Bentar Ul. Oke, gue lanjut. Tadi kemana ya? Nah akhirnya kan gue curhat tuh, gue pada cerita di situ gue ngegibah. Nah di situ gue langsung berpikiran lama-lama kayaknya mental gue nih kalah nih udah, ya kan? Karena tiap hari ketakutan setiap iya, kerja. gue selalu dihantui, gue langsung dapet teror. Bayangin lo dari hari pertama lo. Nah itu gue karena gue singkat cerita lah, gue udah ngalamin lah, gue udah ngalamin gajian di bulan pertama lah, ya kan? Gue udah ngalamin gajian di bulan pertama. Tapi gue pikir kayaknya kalau gue ngelanjut, gue mau masuk ke 2 bulan tuh. Nah gue bilang kan sama Pak Iwan, sama Pak Ajis, wah kayaknya gue mau resign aja dah. Gue bilang gitu, gue gak kuat juga Pak, ada orang aja gue masih diganggu. Lu bayangin Pak, gue sendiri, gue cerita tuh panjang lebar dari awal gue masuk itu. Wah iya parah juga Riz gitu ya, berarti dia orang lagi sendiri makin parah gangguannya. Parah Pak, ini aja kita ada bertiga dia masih berani, gue bilang apalagi saya sendiri, gue bilang gitu kan. Saya takutnya Pak dia ntar kayak gue tau lah kalau mereka nggak bisa ngebunuh, cuma kan takutnya mereka bisa menggerakkan yang membahayakan diri gue gitu kan. Gue berpikir ke situ. Kalau untuk bikin mati nggak mungkin kan. Gue cerita kayak gitu terus katanya Pak Ajis, ya udah besok lu izin aja resign sama Pak Denny, manajer gue gitu kan. Besok gue ngomong deh sama Pak Denny gitu kan. Besok gue singkat cerita gue pulang. Nah besok gue pagi lah di hari berikutnya gue nggak ngalamin kejadian apa-apa. Siangnya kembali gue disuruh beli makanan. Akhirnya gue memberanikan diri, gue habis manajer gue makan, gue angkatin piringnya, gue kembali lagi tuh ke ruangannya, gue izin lah. Gue bilang sama Pak manajer gue, Pak Denny, Pak mohon maaf Pak, kayaknya saya mau resign deh gitu kan. Tuh karyawan rame tuh langsung, wah Pak harus takut hantu Pak, gitu kan. Wah apa-apa nih. Emang di situ kayaknya gue bilang ya, manajer gue, direktur itu pada gaul-gaul banget. Jadi kita tuh nggak yang kaku gitu. Jadi manajer gue langsung keluar, apa-apa nih gitu kan. Lu takut setan Riz? Ya lemas orang, lu takut setan sih gini gitu kan. Jadi tahu. Gue jadi bahan ceng-cengan lah pada saat itu kan sama karyawan. Wah iya Pak, harus Pak gini cerita lah tuh. Emang lu ngeliat apaan aja gitu kan. Diladenin tuh sama karyawan. Wah harus ngeliat ini Pak. Ngeliat Mas Momo, ngeliat ini. Oh gila juga ya, lu ngomong deh sama bos kita gitu kan. Lu ngomong deh sama bos kita, ntar bos kita datang jam 2 gitu kan. Yaudah deh, lu ngomong deh baik-baik gitu kan. Ya udah akhirnya singkat cerita jam 2 gue naik ke ruangan bos gue pamit lah. Tadinya tuh gue ditahan. Lu kenapa sih Riz gitu kan. Ya gue cerita lah padanya, maksudnya ya gue takut gitu. Gue takut kayaknya, dan ini perdana gue ngalamin maksudnya kantor seserem ini gitu kan. Gue nggak tahu tadinya bekas apa atau apa gitu kan. Cuma kan
sepanjang gue pekerjaan OB, cleaning service, yang lain-lain gue di kantor sampai nginep pun gue nggak ngalamin. Ini gue nggak nginep aja begini, gitu kan? Pagi-pagi, Iya, siang-siang. iya. Apalagi gue tidur sendiri nginep gitu kan? Karena gue pernah kerja sebelumnya, gue harus jagain kantor itu gitu kan? Itu gue nggak ngalamin kejadian di Pinang Ranti pada saat itu. Nah, gue izin, akhirnya gue ya bersikeras lah untuk keluar. Terus kata bos gue ini, yaudah kan besok kan dikit lagi gajian, nggak mau nungguin gajian dulu. Oh ngapa, yaudah ntar kamu ngomong sama Hasan ya, jadi Pak Hasan ini yang ngurusin rekapan gajian gitu kan. Ntar dihitung aja per harinya lu berapa, gini. Iya Pak, gue ngomong Pak, nih coba surat dari Pak ini, surat tanda tangan gitu kan. Yaudah gue izin lah sama para karyawan. Gue nggak, udah dari situ gue udah kayaknya udah deh, gue nggak ngelanjutin lagi. Itu 2 bulan, ya 2 bulan dikit lagi mau gajian lah, tanggal 22-23 lah gue keluar pada saat itu. Gue udah nggak ngalamin lagi kejadian yang ya menurut gue nggak mau lah. Gue udah akhirnya gue mendingan lebih baik, udah gue cabut di kejadian. Berarti hari itu lu bilang udah langsung hari terakhir tuh Bang, Iya, pulang. gue hari terakhir itu gue nggak mau nungguin gajian, bodo amat. Karena gue takutnya itu ntar kejadiannya pasti lebih parah gitu. Kalau gue masih mau ikutin 3 hari atau 2 hari ke depan, gue takut kayak gitu aja sih. Pagi-pagi aja ekstrim loh. Ekstrim banget gila kalau menurut gue. Padahal itu kantor terbilang ya kayak nggak besar-besar banget, biasa aja, paling ukuran berapa sih, nggak besar-besar banget, cuma menang tinggi aja 3 lantai. Tapi maksudnya secara penglihatan kita cakep kan gitu, Cakep, bagus. cakep, desainnya bagus, interiornya bagus. Nggak ada kesan serem sama sekali. Nggak ada kesan yang ya, kayak bangunan tua apa, nggak ada. Tapi sampai sekarang masih beroperasi nih Bang. Nah kalau untuk sekarang, kalau mau dicek bisa dilihat, gue sering lewatin arah situ, sekarang udah jadi minimarket. Oh udah berubah. Udah diganti jadi minimarket. Tapi setelah lu keluar dari sana nih Bang, pernah nggak sih lu komunikasi lagi sama teman-teman di sana gitu kan? Karena menurut gue itu ceritanya pasti udah menyebar kan satu kantor. Iya. Kalau untuk gue minta cerita sama karyawan enggak, tapi gue sering suka main ke situ beberapa kali ya. Gue cuma ngobrol-ngobrol sepintas sama para yang jagain. Jadi kan di sebelah kantor gue ini ada minimarket, terus ada kafe-kafe kecil yang jaga parkir. Gue gaul lah bareng kalau ngerokok gitu, gue ngerokok bareng. Nah gue cerita lah di situ. Nah jadi namanya Bang Jaya, si jaga tukang parkir yang si kafe yang di sebelah kantor gue ini. Terus lu ngapa keluar? Gue diketawain. Terus lu ngapa keluar? Oh enggak Bang, gila juga nih kantor. Ketawa deh, ya iyalah kata dia gitu, orang tadinya di sini bekas kebun gitu. Terus gue langsung berpikiran, pantas. Gue bilang gitu kan, wah pantes Bang, emang apa lu? Wah gue ceritain semua. Ya beberapa kali gue main di situ, cuman gue nggak sampai naik ke atas karena kan gue udah bukan karyawan kan, paling gue di depan luarnya aja lah. Dan kalau untuk setelah gue beberapa tahun kemudian gue melintasi arah situ, gue mau ke arah Mall Cijantung, itu pas gue liat, wah udah berubah jadi minimarket. Kayak gitu sih. Dan lu nggak tahu juga apa kantor itu beroperasi tapi pindah gedung ya nggak tahu gitu. Udah lost contact sama. Udah lost contact juga semua sama teman-teman di sana ya. Karena gue yakin sih teman-teman yang di sana juga udah pada tahu, udah jadi, menurut gue ya makin takut. Iya, tapi kalau menurut gue bukannya gulung tikar ya, tapi pindah kali kemungkinan. Kayaknya sih. Iya. Atau kita nggak tahu, jangan-jangan ada kejadian yang lebih parah. Iya, makanya pindah tempat ya kan. Itu di situ. Coba aja deh lu bayangin gimana posisinya kalau lu jadi gua. Ya pasti gua takut banget sih Bang, apalagi yang terakhir itu lu bilang ada, pertama dia bisa gerakin benda. Itu satu. Menyerupai orang. Mas orang. Momo. Dan yang terakhir menurut gua epic juga karena bahkan lu lagi ibadah. Digangguin. Iya. Berarti kan energi mereka kan kuat banget. Dan lu itu pas terakhir itu ngelihat bayangan kan? Iya itu. Yang mana itu menyerupai genderuwo. Iya, dan sampai saat ini tuh gue tuh penasaran nih sama sosok-sosok yang ada di kantor gue nih. Sebenarnya tadinya bekas apa sih awal mulanya, dan ini tuh makhluknya apa aja, yang anak kecil ini apa, entah itu dia korban ini kan gitu, kita nggak tahu. Masih bingung kenapa di situ ada anak kecil juga sama ada genderuwo juga ya. Iya. Kenapa ada mereka di sana, apa dari mana itu gue penasaran banget. Nah, lu penasaran, gue juga penasaran nih Bang. Apalagi gue maksudnya nah kalau gitu karena lu penasaran, gue juga penasaran nih Bang. Jadi langsung aja kita buka tarotnya biar makin jelas sosoknya ada apa aja sih di kantor lu yang lama ini. Biar ngilangin penasaran. Oke deh, setelah jeda yang berikut ini.
Oke Bang Aris, tadi kan gue udah denger tuh cerita lu lumayan serem juga ya ceritanya ya. Wah gokil sih bang, bener. Makanya gue sampai nggak berani buat nerusin gitu bang. Oke. Dan sampai saat itu makanya gue penasaran bang, sebenarnya apa nih yang terjadi sama kantor gue ini, sebelumnya itu apa gitu kan, kok sampai se ekstrim ini selama gue kerja di tempat-tempat lain tuh nggak yang se ekstrim ini gitu. Bener-bener. Tapi gue pengen tanya deh bang sebelumnya bang, lu kan kerja di situ baru 2 bulan ya tadi? Iya, gue dapat 2 bulan doang bang. Nah kira-kira karyawan yang lain udah pernah kena teror juga? Iya, dengan cerita yang berbeda-beda. Yang kayak tadi kan kata si resepsionis gue ini Mbak Vina ini kan, mereka nggak pada berani naik kalau mau maghrib sholat gitu kan, paling mereka di bawah gitu kan, karena mereka mencium bau-bau kayak kemenyan, aroma kembang-kembang 7 rupa. Serem banget berarti ya? Iya makanya. Jadi kayaknya beda-beda kalau Beda-beda ya. Tapi setelah itu terornya nyampe ke rumah nggak bang? Atau cuman setelah lu keluar dari kantor itu udah aman-aman aja? Aman aja bang. Oh berarti memang kendalanya di kantor itu? Iya, itu di kantor itu aja kayaknya. Gue pulang aman aja alhamdulillah. Oke deh, kita buka di kartu tarot aja bang. Ayo bang, gue penasaran nih bang. Waduh. Karena tarot ini khusus buat membaca sosok-sosok yang ada di cerita lu bang. Oke. Kita buka. Taruh sini aja nih. Wah, susah. Silakan Bang Aris sambil 4 atau 5. Oh gitu ya. Oh itu udah buka nggak boleh bang? Nggak apa-apa ini. Oke, udah bang. Udah 5. Oke. Kita langsung buka kartunya. Wow, susah banget. Nanti gue tanya ya bang. Oke. Wah iya bener. Nah ini hantu yang anak kecil itu. Iya. Makanya kan gue menjurus ke situ tadi. Yang anak Bener, kecil. Bang. Terus di sini gua nggak tahu ya bang, itu memang ada persaingan bisnis atau gimana. Cuman kalau dari kartu nih keluar gambar penelu. Penelu itu maksudnya tuh ada orang yang isi. Persaingan bisnis gitu. Tuh. Oh, Jadi memang mungkin kantornya sengaja dibikin nggak berjalan lah, Nggak atau nyaman karyawannya gitu. nggak nyaman. Jadi keluar masuk karyawannya. Iya. Di sini ditambah juga ada kartu Banes Patin. Jadi kalau misalnya dari keterangan kartunya gue bacain ya bang, adalah makhluk astral yang berenergi negatif, perwujudan bola api yang melayang dan menjatuhkan diri di suatu tempat yang dijadikan lokasi untuk mengundang energi negatif lainnya. Iya. Jadi masuk akal lah, sinkron lah, maksudnya kayak itu kan, maksudnya kayak persaingan bisnis lah. Bisa jadi. Nah ini kartu apa nih? Agemi. Agemi itu sosok-sosok astral yang memang menghuni di sana sebenarnya udah dari lama bang. Mereka pada menghuni tempat ini. Ya, cuman mungkin karena ada kiriman dari persaingan bisnis itu, ya mengakibatkan sosok yang sebenarnya di sana tuh jadi ketekan energinya. Oh jadi kalah gitu. Iya jadi kalah. Jadi yang mendominasi itu sosok-sosok yang memang jahat. Kiriman. Iya kiriman itu. Nah terus di sini juga ada lengos nih. Dalam cerita lu sebenarnya udah dikasih tahu sama orang ya, atau mungkin udah dinasihatin tapi lu tetap jalan ke sana ya. Misalnya lu nggak boleh ke lantai atas tapi. Oh iya. Nah ini kartu lengos sih keluar nih. Jadi peringatan yang dilanggar yang mengakibatkan kejadian yang lu alamin. Yang dampak sama ke diri gue sendiri gitu. Betul. Adalah lokasi yang di masa lalu sebuah tempat atau yang dihuni oleh sosok-sosok astral yang berwujud ular atau terkadang juga bisa menjelma menjadi sosok lain, sosok perempuan dan sosok laki-laki yang energinya negatif. Oh iya benar. Fix. Ya. Yang gue lihat Mas Momo itu. Oh berarti dia bisa berubah wujud ya? Iya. Serem juga ya. Karena kan gue ngeliat Mas Momo kan. Oh iya benar, Itu benar. penampakan yang menurut gue itu gokil sih. Maksudnya gue lagi nyapu, gue tiba-tiba mata gue ke arah pantry dan gue liat Mas Momo turun dari lantai 3 masuk ke pantry. Pas gue hampirin nggak ada, Mas Momonya nggak ada. Padahal nggak ada siapa-siapa ya? Ada. Serem banget ya berarti ya. Lu Jelas mau buka lagi nggak bang? Boleh bang, boleh bang. Gue mau berapa kartu bang? Terserah bang, 3 boleh. Ini untuk apa nih, penjelasan apa nih? Sosok lainnya.
Buka bang. Ada gambar iya. apa? Hah? Bang. Tuh. Ini pinggirannya nih. Genderuwo. Iya benar. Sosok perempuan. Iya benar bang. Dan ada kuncian. Dan ini kartu terakhir. Ini apa nih bang maksudnya bang? Kuncian ini tuh kayak orang yang menjaga di sana juga bang. Sebenarnya udah tahu cerita-cerita dari sananya. Oh iya. Pribumi situnya. Pribumi sananya. Jadi lu kalau ada apa-apa harusnya lu ke dia dulu nih buat nanya. Oh iya. Nah ini kartu ada sosok penjaga ya bang. Mungkin untuk teror-teror yang lu alamin itu sebenarnya bisa lebih parah lagi. Mungkin di sini ada sosok penjaga yang jagain lu nih. Jadi kemungkinan sosok-sosok lain tuh gak ngikutin sampai rumah. Jadi cukup gua ngerasain di kantor aja nih. Ya betul. Nah ini sosok dua-duanya nih yang lu lihat mungkin ya. Iyalah itu nyata itu benar. Ya. Oh ada dampaknya nih. Ada dampak juga selain yang persaingan bisnis itu. Cuma memang energi yang lu alami itu dari yang luar. Yang negatif lah parah ya. Iya yang paling parah sih itu tuh yang paling gede tuh yang kita genderuwo. Karena dia yang paling dominan yang dari gue lihat ya. Iya karena kan ya setahu gue gitu kan genderuwo dia katanya bisa menyerupai. Iya bisa menyerupai orang. Bener jelas tuh ada genderuwo ya. Dan mungkin bisa jadi sebenarnya tujuan mereka tuh mau nyelakain lu kali bang. Mau menyalakain gue aja. Kayaknya gue udah lebih tepat keluar gitu ya. Betul. Gue resign dari kantor itu ya. Makanya gue nggak ngelanjutin. Gue udah berpikir aja lah. Gue udah berpikir lebih jauh dari sebelumnya gitu karena. Daripada lu kenapa-napa ya. Nah itu gue bilang. Jadi ya. Ya jadi gimana bang menurut bang? Ya ini relate banget nih sinkron sama yang gue alamin kayak ada anak kecil gitu kan genderuwo. Itu bener-bener sesuai banget lah. Gue jam merinding tuh buka kartunya. Iya bang, karena ya tadi masuk akal juga kalau mungkin ya ada persaingan bisnis yang nggak suka lah, gitu kan. Apa kalah tender atau gimana kan? Betul. Oke bang Haris, thank you banget nih bang Haris sudah mampir ke Cermin Lawas nih. Sama-sama bang Niki. Cerita lo epic banget deh. Pokoknya nanti kalau ada cerita-cerita lagi bisa nih mampir lagi ya bang ya. Siap. Boleh. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita horor bisa banget kirim ke link yang ada di bawah sini. Nanti gue tulis di deskripsi. Oke, gua Niki Stevian dan gua Aris Sinistik. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.